Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anur Fatima Umiza dengan NPM F1G 023051. Saya Setia Rahma dengan NPM F1G 023077. Saya Aura Filza Juliana dengan NPM F1G 023045. Saya Sasaina Helarisa dengan NPM F1G 023027. Saya Bigel Josman Hurul dengan NPM F1G 02311. Dan saya Putri Salsabila dengan NPM F1G 023031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anur Fatima Umiza dengan NPM F1G 023051 selaku moderator dari kelompok 6 yang akan membawakan materi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Abigail Joyce dengan NPM 11, kemudian Sasyana Yuhelariza dengan NPM 27, kemudian Putri Salsabila dengan NPM 31, kemudian Aura Filza dengan NPM 45, Anur Fatima Umiza dengan NPM 51, dan yang terakhir Oksa Setia Rahma dengan NPM 77. Masuk ke pendahuluan, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab, pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai-nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu yang pertama, IMTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap IMTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IMTEK. Yang keempat, setiap pengembangan IMTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IMTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada pada titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi pre-rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme. Solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis. Musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting dan seterusnya. Sumber Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan ialah mencakup sumber historis,
sumber sosiologis, dan sumber politis. Pancasila sebagai hioritis artinya perumusan Pancasila tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada zaman Orde Lama, Pancasila belum ditegaskan sebagai sistem etika, hanya sebatas pemandangan moral. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika sudah ada, tetapi kembali tenggelam karena adanya abuse of power baik lembaga legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Hal inilah yang mengakibatkan korupsi di berbagai kalangan. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Maka, dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis, karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Dan terakhir, kesimpulan dari materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu, pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.